warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada Ibu Lestari SPDSD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Ambalan yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Guru serta karyawan SD Negeri 2 Ambalan yang saya hormati, berhubung waktu sudah siang, mari untuk pelaksanaan kegiatan diseminasi budaya positif pada siang hari kita mulai. Namun sebelum acara kita mulai, terlebih dahulu akan kami bacakan susunan acara kegiatan diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Ambalan atau yang mewakili, acara yang ketiga penyampaian materi tentang budaya positif, acara yang kelima lain-lain atau tanya jawab, serta acara yang keenam penutup. Kepada Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita mulai untuk acara pertama. Marilah untuk kegiatan diseminasi budaya positif pada siang ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara kegiatan diseminasi budaya positif pada siang ini dapat berjalan dengan lancar serta dapat sesuai yang kita harapkan. Amin. Kepada Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan untuk acara kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Maka kepada Bapak Ibu guru dipersilakan untuk berdiri. Kita lanjutkan untuk acara ketiga, sambutan dari Ibu Kepala SD Negeri 2 Ambalan atau yang mewakili. Maka kepada Ibu Haryanti SPDSD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu guru
dilaksanakan oleh Bapak Wahyu Bitomo SPD. Saya merasa bangga bisa terlaksananya destinasi budaya positif ini. Semoga dengan adanya guru penggerak ini di SD kita itu semakin maju, semakin meningkat, sehingga dipercaya oleh masyarakat di sekitar kita, sehingga bisa menjadikan cambuk dari Bapak Ibu guru di SD Negeri Bambaran. Dan yang belum mengikuti guru penggerak, semoga dengan adanya destinasi ini bisa lebih semangat untuk mengikuti lagi ya Bapak Ibu dan belum. Saya ucapkan terima kasih Bapak, sehingga nanti semoga ini destinasi ini bisa lancar dan Bapak Wahyu Bitomo nanti guru penggeraknya lancar dan lulus dengan baik. Itu saja Bapak Ibu, nanti tidak terlalu lama. Terima kasih sekali lagi ya Pak, semoga SD kita maju, kita pererat persatuan kita untuk memajukan SD Negeri Bambaran tercinta ini, ya, sehingga bisa lebih jaya. Untuk itu hanya itu saja Bapak Ibu, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu untuk sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Bambaran yang tersampaikan oleh Ibu Herianti SPDSD. Kepada Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan untuk acara keempat, penyampaian materi tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Wahyu Bitomo SPDSD. Maka kepada Bapak Wahyu Bitomo SPDSD, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Bambaran, yang terhormat Bapak Ibu guru beserta staf yang turut serta dalam kegiatan diseminasi pada siang hari ini. Terima kasih atas waktu dan kelonggarannya untuk mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Kemudian untuk waktu siang hari ini sedikit saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Nah, itu merupakan tugas aksi nyata dari pendidikan guru penggerak. Jadi untuk perkenalan yang pertama, saya didampingi atau dibimbing oleh fasilitator yaitu Bu Erna Widyasuti, beliau dari Pemalang. Kemudian Bu Tuming Sri Lestari selaku pengajar praktek yang kebetulan juga kepala sekolah di Cawas. Nah, untuk kesempatan pada siang hari ini adalah tentang budaya positif di sekolah. Yang selama ini di sekolah ini mungkin sudah kita laksanakan dan sudah terlaksana dengan baik. Baik, sebelum kita memulai materi pada pagi siang hari ini, kita akan mengadakan ice breaking dulu. Jadi untuk ice breakingnya nanti supaya menambah semangat dan tidak ngantuk
saya semakin lapar semakin ngantuk. Untuk SBY-nya nanti yang pertama tepok 1. Nah, jadi semua Bapak Ibu guru, kalau ada Bapak tepok 1, semuanya tepok 1. Tepok 2, tepok 3. Nah, bagus. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, terus tantangannya apa? Tantangannya nanti saat ada aba-aba tepok 1, tepok 2, tepok 3 sampai 3 saja. Itu semuanya harus tepok. Tapi kalau cuma aba-abanya 1, 2 atau 3, berarti nanti tidak boleh tepuk tangan ya. Paham? Kita coba dulu. Tepuk 2, tepuk 1, 2, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 2, 1. Ya, konsentrasinya bagus sekali ini. Ya, berarti masih semangat, masih konsentrasi semua. Ya, kita coba sekali lagi ya, agak cepat. Ya, biar semangat. Siap? 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 2, 3, tepuk 2, 1. Ya, bagus, masih konsentrasi semua. Baik, terima kasih ya untuk SBK. Mungkin itu saja. Jadi agar kita fresh, kita lebih semangat lagi untuk mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Baik, kita lanjutkan untuk masuk ke materi budaya positif. Jadi seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, itu jadi kembali kepada kita sendiri. Kita bisa introspeksi diri. Kita sudah bisa menerapkan belum budaya positif itu. Kemudian budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan. Jadi pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, kalau dulu itu lebih dikenal dengan kesepakatan kelas. Kalau sekarang itu menjadi keyakinan kelas. Lanjut. Nah, disiplin positif yang pertama yaitu berasal dari kata disiplinan yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri dan memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian yang kedua, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Kalau dulu itu untuk menjadi disiplin, kita sebagai guru pasti sering menghukum siswa. Nah, untuk sekarang nanti mungkin kita merubah paradigma kita yang dulunya kalau anak salah harus kita hukum, nanti melalui restitusi bisa menyelesaikan permasalahan. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal yang memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi tujuan kita adalah mengarahkan peserta didik atau murid kita itu ke arah yang lebih baik. Untuk yang berikutnya adalah teori kontrol. Teori kontrol itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kontrol internal. Jadi individu itu merasa memiliki kendali atas situasi keinginan mereka. Jadi itu kontrol dari internal kita. Kita merasa menguasai dan
kontrol itu dari internal. Kemudian yang kontrol eksternal, individu merasa situasi di luar kendali dan harus merespon terhadapnya. Jadi maksudnya itu situasi di luar itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita harus merespon atau bisa mengikuti dari luar. Itu namanya kontrol eksternal. Kemudian lanjut ke motivasi perilaku manusia. Ya, motivasi perilaku manusia itu ada dua juga. Jadi dari ekstrinsik dan intrinsik. Berikut yang dari ekstrinsik, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kita punya motivasi, kita pengen mencapai tujuan, tapi kita mengharapkan imbalan. Ya, seumpamanya kita mau lomba, ada hadiahnya. Ya, itu merupakan motivasi dari ekstrinsik. Terus untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita melakukan sesuatu itu agar kita tidak dihukum. Nah, itu berarti motivasinya itu belum dari dalam diri, tapi dari luar. Kemudian lanjut untuk yang motivasi intrinsik. Ya. Untuk motivasi intrinsik ini untuk menjaga nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi itu sudah tumbuh dari dalam diri sendiri. Kemudian menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Jadi itu sudah mulai dari dalam diri murid. Kemudian lanjut untuk hukuman dan penghargaan. Ya, dulu yang masih sering kita laksanakan atau kita lakukan pada siswa itu hukuman, itu sering. Kemudian penghargaan juga, itu termasuk motivasi ekstrinsik tadi. Jadi untuk penghargaan yaitu bentuk pengakuan atas pencapaian siswa dalam belajar. Jadi bisa berupa apa? Ujian bagus, sudah baik. Nah, kemudian ada juga hadiah. Kalau anak-anak juara terus dikasih hadiah. Kemudian bentuk lain sesuai prestasinya. Jadi mungkin dijanjikan apa kalau anak mencapai sesuatu, itu merupakan penghargaan. Kemudian hukuman itu adalah konsekuensi atas perilaku siswa yang tidak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku, bisa positif juga negatif. Jadi hukuman itu nanti bisa positif dan juga negatif. Karena apa? Hukuman itu bisa mendidik, ada juga yang membuat anak menjadi trauma. Ya, seperti itu. Makanya untuk sekarang itu hukuman lebih dihindari. Lanjut untuk posisi kontrol. Jadi seorang guru itu harus memiliki kelima posisi kontrol. Yang pertama itu adalah penghukum. Seperti tadi menghukum siswa. Kemudian yang kedua membuat rasa bersalah. Jadi mengobrol dengan siswa, kemudian membuat anak menjadi merasa bersalah atas tindakan yang dilakukan. Kemudian sebagai teman. Jadi kita berbicara mengobrol seperti teman. Kemudian yang ketiga keempat memantau, yang terakhir manajer. Nah, untuk yang pertama tadi menghukum. Guru memberi konsekuensi langsung atas pelanggaran. Jadi biasanya kalau terlambat sekolah atau apa, siswa diberi hukuman. Seperti saat olahraga, dulu saya lakukan sendiri. Terlambat atau belum ikuti pemanasan, terus langsung saya suruh pemanasan sendiri. Ya itu dulu. Untuk sekarang harus ada perubahan. Kemudian membuat rasa bersalah. Dulu membantu murid merenungkan dan merasa bertanggung jawab atas kesalahan mereka. Nah, itu kita berbicara
berbicara atau mengobrol dengan siswa untuk membuat anak itu merasa bersalah atas tindakannya. Kemudian yang berikutnya ada sebagai teman, jadi guru mendengarkan dan memahami apa yang dilakukan anak tersebut tadi. Lanjut ke pemantau, ya, jadi guru hanya memantau atau mengamati siswa apa yang dilakukan. Terus yang terakhir itu adalah manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi untuk posisi manajer ini kita sudah berusaha mendewasakan anak. Jadi anak membuat kesalahan, kita mendampinginya, kita membantunya untuk menyelesaikan permasalahannya. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada dirinya sendiri. Lanjut. Untuk yang berikutnya adalah keyakinan sekolah atau kelas. Sebelum masuk ke ini, keyakinan sekolah atau kelas, ada sedikit pertanyaan dulu untuk Bapak Ibu. Ya. Untuk keyakinan sekolah atau kelas itu ada 3 kata kunci: kesepakatan, peraturan, keyakinan. Ini dari ketiga ini mana yang lebih dulu dan urutannya seperti apa? Coba mungkin ada yang mau berpendapat, silakan. Dari peraturan, keyakinan atau kesepakatan? Saya Pak. Silakan. Ya. Monggo. Kalau saya dari kesepakatan dulu. Setelah yang kesepakatan, lalu dijadikan peraturan, baru diyakini atau dijalankan. Terima kasih Pak. Terima kasih atas pendapat. Terima kasih atas pendapat dari Bapak Sarjani, yaitu tadi membuat kesepakatan dulu berdasarkan peraturan, kemudian menjadi keyakinan sekolah. Ya, itu. Mungkin ada pendapat tapi dari Ibu Guru, adakah? Nah, kalau tidak ada ya. Jadi untuk membuat suatu keyakinan sekolah itu lebih tepatnya itu kita yang pertama adalah peraturan. Kenapa harus peraturan dulu? Itu karena apa? Seumpamanya kita membuat kesepakatan sekolah atau keyakinan sekolah, boleh datang sekolah memakai baju tidur. Kalau sudah disepakati oleh anak-anak, disepakati oleh guru, kemudian menjadi keyakinan kelas, dan apakah itu bisa dilaksanakan? Bisa tidak, Bapak Ibu? Tidak. Ya, tidak. Karena apa? Itu tidak sesuai dengan peraturan dari atas. Ya, maka dari itu, untuk membuat suatu keyakinan sekolah, itu yang pertama adalah kita mengacu peraturan dulu. Kemudian kita membuat reng-rengan tentang aturan-aturan kelas atau sekolah, disampaikan kepada murid dan berdiskusi dengan murid untuk menyepakatinya. Kemudian kalau sudah disepakati, kita membuat keyakinan, kita laksanakan akan menjadi keyakinan anak-anak. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih. Di pendapat dari Ibu
Bapak Ibu. Untuk keyakinan sekolah yang pertama yaitu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, berikutnya keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat. Jadi kalimatnya yang gampang diingat. Biasanya saya yakin tidak datang terlambat. Contohnya banyak. Kemudian mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Lanjut. Jadi keyakinan sekolah atau kelas itu bersifat abstrak, berupa pertanyaan universal dibuat dalam pernyataan positif. Tadi biasa sudah kesepakatan. Kalau kesepakatan atau peraturan sekolah biasanya kalimatnya baku. Kalau ini bisa dibuat dalam pernyataan. Contohnya, kami siswa kelas 2 meyakini bahwa tidak akan terlambat sekolah. Nanti bisa saja. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi keyakinan sekolah atau kelas itu masing-masing sekolah itu berbeda. Bahkan di satu sekolah itu tiap kelasnya pun juga berbeda. Dari guru kelas dan guru mapel mungkin juga berbeda. Contohnya untuk agama, penjas itu pasti juga berbeda. Kemudian berikutnya, semua murid dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi untuk menyepakati keyakinan kelas kita, semua murid harus terlibat dan guru mendampingi. Lanjut. Untuk pada sesi ini saya akan membagikan kertas warna-warni ini. Kemudian nanti minta tolong untuk Bapak Ibu menuliskan keyakinan kelas yang sudah Bapak Ibu laksanakan atau kesepakatan. Nanti akan saya bacakan persamaan-persamaannya. Kalau ada yang berbeda mungkin bisa menjadi referensi untuk menambahkan keyakinan di kelas masing-masing. Baik, minta tolong nanti saya bagikan dulu. Monggo bisa ditulis keyakinan kelas. Kalau belum, biasanya dulu itu ada kesepakatan kelas. Ya, contohnya datang tepat waktu, terus seragam harus rapi. Di kelas apa ya? Di kelas seperti harus menghormati guru yang sedang menyampaikan materi atau apa yang lain. Monggo bisa disampaikan. Bu, keyakinan kelas atau kesepakatan kita boleh lebih dari satu ya. Lebih banyak lebih baik.
Yang sudah selesai boleh langsung ditempelkan ke tempat yang sudah disediakan. Sambil olahraga jalan-jalan, boleh sambil nari-nari. Kita lanjutkan. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menuliskan dan juga menempelkan di depan. Akan sedikit saya bacakan dulu ya. Untuk yang pertama itu saat istirahat bermain di halaman sekolah, datang rapi, pulang rapi. Ini untuk kelas berapa ya ini tadi? Kelas 2. Oh, kelas 2 ya, bagus. Jadi tidak boleh bermain di luar halaman sekolah karena bahaya ya, bagus. Jadi untuk yang berikutnya adalah datang rapi, pulang rapi ya, karena sering terlihat kalau datang bajunya masuk, pulangnya bajunya sudah keluar, kadang ada yang sudah dilepas pakai kaos ya, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga ya, yang berikutnya adalah bagi yang piket datang lebih awal. Kelas berapa ini tadi? 6. Oh, kelas 6 ya. Mungkin ada yang kadang terlambat datang tuh ya. Lanjut lagi untuk disiplin dalam kedatangan ya, hampir sama ya. Kerjasama dalam menjaga kebersihan kelas. Kelas berapa ini tadi? Mungkin kelas 1 ya. Lanjut, meminta izin ke guru pada saat ingin ke toilet ketika jam pelajaran. Ya, seperti itu. Jadi termasuk sopan santun untuk anak-anak kita ya. Jadi kalau mau keluar kelas di saat jam pelajaran harus meminta izin. Kemudian lanjut, bekerja sama menjaga kebersihan kelas, saling peduli, menghargai dan membantu sesama. Ya, ini sikap toleransi dan kerjasama. Mengerjakan tugas tepat waktu. Ya, lebih komplit lagi ini tadi kelas berapa ya tadi? Kelas 4. Ya, lanjut, menghargai bapak ibu guru, membuang sampah di tempat sampah, menghargai teman yang sedang menyampaikan pendapat. Ya, hampir sama ya, ini menghargai, membuang sampah. Nah, seperti itu. Kemudian mungkin kelas berapa ini tadi? Kelas 5. Terus lanjut, datang tepat waktu. Apabila meninggalkan kelas harus izin kepada guru, sama seperti tadi. Memakai seragam sesuai dengan ketentuan. Ya, seperti itu. Yang mungkin masih sering kita jumpai, mungkin kadang lupa seragamnya kurang komplit, sabunnya seperti itu. Ya, jadi untuk keyakinan kelas ini kita sepakati dengan anak-anak bisa 5, 6, 7 atau 8 itu sesuai dengan kebutuhan kelas masing-masing. Oke, seperti itu. Baik, lanjut. Yang berikutnya adalah segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Nah, merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi itu tujuannya dari restitusi. Kemudian di sini ada sebuah gambar segitiga, namanya segitiga restitusi. Yaitu yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Jadi membentuk suatu segitiga. Contohnya apa? Contohnya menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakat. Jadi tadi yang sudah dibuat di kelas itu
menjadi orang seperti apa? Nah, pertanyaan seperti itu bisa membuat anak untuk berpikir. Lanjut, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, itu pada proses menstabilkan identitas. Jadi sering perbuatan salah itu untuk menstabilkan identitas, kita menyampaikan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, seperti itu. Terus yang validasi, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, itu sebuah pertanyaan untuk anak-anak. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini merupakan segitiga restitusi. Lanjut. Nah, ini tadi yang validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi pertanyaannya itu tadi ada banyak, tapi bisa kita olah sendiri ya untuk validasi tindakan yang salah. Itu nanti sesuai dengan permasalahan yang dilakukan oleh anak. Kemudian lanjut ke menanyakan keyakinan. Ada banyak pertanyaan, yaitu apa keyakinan kelas kita, bisa dengan menanyakan nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti itu tadi yang telah ditempel. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, jika anak melakukan kesalahan, bisa dipertanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Lanjut. Nah, yang terakhir adalah menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna seperti itu. Kemudian ada lagi, Bapak Ibu guru juga pernah melakukan. Jadi mungkin kesalahan itu sudah sering dilakukan oleh orang lain. Kemudian ada juga kamu berhak merasa begitu. Jadi sebuah pernyataan-pernyataan dan kalimat ini bisa kita berikan kepada anak untuk menstabilkan identitas anak sendiri. Lanjut. Berikut adalah contoh video dari kegiatan restitusi. Bisa kita menyaksikan dulu.
Luna, tahu tidak kenapa Pak Hendra panggil ke sini? Nggak tahu. Ya, Luna tadi saat ulangan waktu di kelas, Pak Hendra melihat jawaban temannya. Tadi teman sebelahnya Azumi. Luna melihat jawaban temannya atau mencontek. Betul atau tidak, Luna? Betul. Ya, mencontek itu perbuatan yang baik atau tidak baik? Perbuatan tidak baik. Ya, baik. Nah, setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Termasuk Pak Hendra juga pernah berbuat salah. Luna pun juga pernah. Ini proses menstabilkan kesalahan. Tapi Pak Hendra di sini bukan mau mencari siapa yang salah, tapi Pak Hendra mau membantu untuk mencari solusi supaya Luna tidak mencontek lagi. Nah, Luna pasti punya alasan kenapa Luna ini mencontek. Coba cerita sama Pak Hendra. Apa sih alasannya? Tadi malam tidak belajar. Tadi malam nggak belajar. Kenapa tidak belajar? Mainan atau tidur? Mainan. Baik. Berarti ketika Luna tidak belajar, akhirnya tidak bisa mengerjakan soal. Betul. Ya. Luna masih ingat tidak keyakinan tugas kita yang sudah kita buat pada pertemuan awal ini? Ingat apa keyakinan tugas kita? Jujur dalam bertindak. Apa yang kita katakan tadi? Mulai hari ini. Baik, mulai hari ini kita akan melakukan apa yang sudah dikatakan tadi. Belajar, mengerjakan sesuai kemampuan, kemudian berdoa kepada Allah. Ya. Terima kasih, Luna. Aku yakin Luna dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi anak yang solihah, menjadi kebanggaan orang tua. Tos dulu ya. Ya, siap untuk menjadi lebih baik. Oke. Berikutnya lanjut kepada sengketa mulut yang kedua. Selamat pagi, Hapsi. Ya, Hapsi sudah istirahat? Sudah, ya. Hapsi tahu tidak kenapa Pak Guru panggil ke sini? Tidak tahu. Ya, Hapsi tadi berangkat ke sekolahnya jam berapa? Jam 7:15. Sekolah kita masuknya jam berapa? Jam 7. Artinya Hapsi ini datang ke sekolahnya tepat waktu atau terlambat? Terlambat. Ya, terlambat ini perbuatan yang baik atau tidak baik sih? Tidak baik ya, perbuatan yang salah terlambat itu ya. Baik. Setiap manusia sih pasti pernah berbuat kesalahan. Termasuk Pak Hendra. Pak Hendra juga pernah terlambat saat menghadiri sebuah acara. Tapi di sini Pak Hendra bukan mau mencari siapa yang salah, tapi Pak Hendra mau membantu Hapsi untuk mencari solusi terhadap masalah keterlambatan Hapsi datang ke sekolah. Hapsi pasti punya alasan kenapa terlambat datang ke sekolah. Coba cerita sama Pak Hendra. Tidurnya malam. Jam berapa tidurnya? Jam 9. Jam 9. Itu belajar atau ngapain? Nonton TV sama handphone. Nonton TV sama main handphone. Akhirnya karena tidurnya kemalaman, bangunnya kesiangan. Betul. Baik. Hapsi masih ingat dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah kita buat pada pertemuan lalu? Masih ingat? Apa itu? Disiplin dan tepat waktu. Disiplin dan tepat waktu. Hapsi yakin kalau disiplin dan tepat waktu itu penting untuk kita. Hapsi yakin nilai itu? Yakin. Baik. Sekarang apa yang harus Hapsi lakukan supaya Hapsi itu datang ke sekolahnya tidak terlambat, bisa tepat waktu dan disiplin? Tidur harus lebih
tidur lebih awal. Ya. Ya, terus apa lagi kan? Terus memasang alarm Pasang alarm. Oke, tidur lebih awalnya jam berapa? jam 8. Jam 8. Kalau sebelumnya jam 9, sekarang jam 8. Oke, kemudian apa tadi? Pasang alarm. Ya. Baik. Pasang alarmnya sebelum sholat subuh supaya Hafsi juga bisa melaksanakan sholat subuh. Oke. Hafsi sudah tahu apa yang harus dilakukan? Kapan mau mulainya? Nanti. Mulai hari ini. Baik. Berarti mulai hari ini Hafsi akan melakukan perubahan itu untuk menjadi lebih baik, menjadi anak yang disiplin dan tepat waktu. Hafsi bisa? Bisa. Oke, pas dulu. Hafsi pasti bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih Hafsi. Boleh mulai. Baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Ya, berikut adalah hal-hal yang menarik dan di luar dugaan tentang kegiatan budaya positif. Yaitu yang pertama, itu ternyata hukuman dan penghargaan itu tidak efektif untuk diberikan kepada siswa. Jadi seperti tadi, biasanya kalau hukuman dan penghargaan itu merupakan cuma motivasi ekstrinsik dari luar. Jadi kita tidak bisa langsung menanamkan dalam diri anak. Jadi anak akan terbiasa, wah dapat hadiah, semangat mengajarkan. Tapi kalau tidak ada hadiah atau tidak ada konsekuensi, biasanya anak-anak akan melompat seperti itu. Kemudian lanjut, ada 5 posisi kontrol dulu dalam menangani siswa yang bermasalah. Itu tadi sebagai pemantau, membuat rasa bersalah, terus manajer. Kemudian saat ini kebanyakan guru berada di posisi sebagai teman dan guru sebagai pemantau. Sering juga guru sebagai pembuat rasa bersalah. Biasanya seperti itu. Masih jarang yang memposisikan sebagai manajer. Ya. Untuk kedepannya kita bisa berusaha belajar agar kita bisa memposisikan sebagai manajer. Dengan mengetahui kebutuhan dasar manusia, kita bisa memetakan motivasi yang dilakukan seorang siswa saat ia berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan atau keyakinan sekolah. Kemudian berikutnya adalah keyakinan kelas ternyata berbeda dengan aturan atau kesepakatan. Ya, jadi kalau kesepakatan atau aturan itu biasanya baku. Datang tidak boleh terlambat, berseragam merah putih, sepatu warna hitam. Nah, kalau keyakinan kelas itu menggunakan pernyataan. Jadi berupa kami kelas 1, kami kelas 3, kami kelas 5. Kami meyakini bahwa memakai sepatu berwarna hitam, menggunakan pakaian seragam sesuai dengan apa yang dilakukan nanti seperti itu ya, untuk keyakinan kelasnya. Kemudian lanjut, membuka sudut pandang tentang motivasi yang dilakukan oleh seseorang dan kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Oleh sebab itu, kita bisa menganalisis apa yang dibutuhkan dan diinginkan sehingga bisa mempermudah dalam mencarikan solusi yang tepat. Ada juga ternyata baik hukuman dan penghargaan itu tadi kurang efektif jika diterapkan dalam pembelajaran. Tapi boleh sekali dilaksanakan. Itu tidak harus langsung hilang. Jadi seperti itu. Untuk berikutnya, guru harus menempatkan dirinya sebagai manajer dalam menangani permasalahan pada siswa. Jadi
tadi untuk menyelesaikan masalah anak yang terlambat sekolah dan juga menyontek ya, bisa dilakukan dengan restitusi. Jadi memposisikan guru sebagai manajer. Kemudian dengan segitiga restitusi akan mendukung pembelajaran yang berpihak pada siswa dan mendukung terciptanya budaya positif. Jadi dari kesekian itu tadi muaranya kita menuju ke budaya positif di sekolah. Lanjut, sebelum mempelajari segitiga restitusi, kita lebih banyak menempatkan diri di posisi guru sebagai teman, pemantau, dan pembuku. Ini saya dulu biasanya seperti itu. Sebagai teman, kadang sebagai pemantau, mungkin pembuat rasa bersalah, terakhir pembuku. Biasanya kan terkenal guru olahraga itu sebagai pembuku. Itu murid-murid juga sudah hafal. Kemudian biasanya siswa terkadang masih melakukan tindakan yang sama atau berulang. Nah, kalau masih kita lakukan dengan cara yang lama, biasanya kadang anak masih berulang lagi, diulang lagi, seperti itu. Kemudian setelah mempelajari segitiga restitusi, diharapkan kita akan memakai posisi sebagai manajer. Karena penting komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab serta kemandirian pada diri peserta didik. Jadi seperti itu. Nah, sudah hampir di penghujung, yaitu kesimpulan. Hal yang penting untuk dipelajari adalah perlunya kolaborasi dan tindakan yang konsisten untuk mendukung tumbuhnya budaya positif. Jadi untuk membuat budaya positif di sekolah kita, itu kita perlu kolaborasi atau bekerja sama. Jadi satu sekolah. Kalau cuma kita akan melaksanakan sendiri-sendiri tanpa adanya kolaborasi, itu tidak akan berhasil. Kemudian dengan melakukan kolaborasi antar seluruh warga sekolah dan wali murid, maka budaya positif ini tidak hanya dilakukan di kelas atau di sekolah, tapi juga dapat diterapkan di rumah. Nah, kalau sudah menjadi kebiasaan di sekolah, dengan bekerja sama dengan wali murid akan menjadi kebiasaan di rumah, maka seorang anak atau siswa itu akan menjadi kebiasaan baik di rumah, di sekolah maupun untuk ke depannya. Jadi budaya positif itu sangat penting bagi peserta didik kita, agar bisa menjadi kebiasaan dan karakter saat berada di lingkungan sekolah dan di rumah. Baik, terima kasih atas waktunya. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang budaya positif. Mungkin ada kurang dan pasti ada kurangnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Kepada Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi untuk penyampaian materi tentang budaya positif yang telah disampaikan oleh Bapak Wahyu Dwi Utomo SPD. Kepada Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan untuk acara kelima adalah tanya jawab. Nah, kepada Bapak Ibu monggo kami silakan untuk melanjutkan beberapa pertanyaan kepada pemateri untuk materi yang mungkin ada yang belum difahami. Monggo, mungkin ada pertanyaan dari Ibu Guru, boleh angkat tangan. Saya Pak.
Oke, Pak pembawa acara juga ada pertanyaan ini ternyata. Monggo Pak. Ya. Terima kasih untuk pertanyaan saya. Dari kelima posisi kontrol guru, yaitu guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer, posisi manakah yang paling tepat yang dapat digunakan sebagai seorang guru untuk melakukan restitusi kepada siswa? Terima kasih Pak. Oh ya, baik, pertanyaan yang sangat bagus dari Pak Sarjani. Mungkin dari rekan-rekan guru yang tadi sudah menyimak materi dan video, mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya. Monggo silakan. Oh ya, Bu Kuswato, monggo silakan. Ya, terima kasih. Dari pertanyaan yang disampaikan Pak Sarjani, menurut saya ketika dari video yang sudah ditampilkan oleh Pak Wahyu tadi, dari kelima posisi kontrol itu sebaiknya guru itu menjadi seorang manajer Pak, sehingga itu nanti akan lebih efektif dalam memberikan bimbingan maupun dukungannya dalam mengatasi masalah atau memberikan panduan-panduan bagi siswa dalam menyelesaikan masalahnya. Seperti itu. Mungkin ada yang perlu diperbaiki Pak Wahyu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sungguh luar biasa jawaban dari Bu Kuswato. Mungkin begitu dari Bu Kuswato, apakah Pak Sarjani sudah bisa menerima pertanyaannya? Bisa Pak. Oh ya, baik, terima kasih. Mungkin ada lagi pertanyaan yang kedua? Monggo. Masih ada lagi? Oh iya, Bu Nurul. Monggo. Matur nuwun. Ini masih di segitiga restitusi ya Pak. Jadi ini tadi ada 3 urutan kalau nggak salah, harus betul Pak. Jadi ini tadi saya masih agak bingung Pak. Urutan mana yang paling tepat? Karena urutannya ada 3, saya masih sering terbalik-balik Pak. Jadi ini mohon untuk pencerahannya. Kira-kira urutan yang paling tepat untuk penerapan segitiga restitusi itu berikut. Matur nuwun. Baik, terima kasih pertanyaan yang sangat luar biasa. Monggo, ada yang bisa membantu menjawab lagi? Biar saya lebih enak nanti. Oh iya, terima kasih untuk Bu Ari. Monggo, waktu. Mungkin menurut pendapat saya ya Bu ya, urutan yang paling tepat untuk digunakan dalam melakukan restitusi kepada siswa, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, terus kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir atau yang ketiga menanyakan keyakinan. Seperti itu. Terima kasih. Luar biasa jawabannya begitu hari ini. Ya, mungkin seperti itu Bu Nurul. Jadi untuk urutan atau apa yang akan kita laksanakan dalam segitiga restitusi itu sebenarnya itu tidak harus melulu seperti itu. Harus menstabilkan identitas dulu, harus validasi, kemudian baru menanyakan keyakinan kelas. Itu merupakan apa ya, langkah-langkah yang sering dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru. Tapi tidak hanya itu saja, boleh itu langkah-langkahnya itu dirubah dari mungkin validasi dulu tindakan yang salah, baru menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi arahnya itu tidak harus ke kanan atau ke kiri, harus mana yang lebih dulu, itu bisa. Jadi jawaban dari Bu Ari ini sangat tepat. Karena apa? Itu sering digunakan oleh Bapak Ibu guru, langkah-langkah itu. Tapi tidak menutup kemungkinan itu untuk langkah-langkah ini kita rubah atau kita balik berdasarkan situasi yang terjadi atau permasalahan yang terjadi pada anak. Jadi seperti itu.
mungkin bisa dipahami. Ya, terima kasih. Baik, mungkin masih ada lagi pertanyaan? Sudah, baik. Karena sudah tidak ada lagi pertanyaan, maka waktu saya kembalikan lagi kepada pembawa acara. Kepada Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi untuk yang kelima, tanya jawab yang telah ditanyakan dari beberapa Bapak Ibu guru dan telah disampaikan oleh Bapak Wahyu untuk jawaban sebagai pemateri pada siang hari ini. Kepada Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berhubung acara dunia acara sudah kita laksanakan, mari kita lanjutkan untuk acara yang ke-6 atau penutup hari untuk acara kegiatan diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Kita tutup bersama dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.